Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian membuka video ini. Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh antara Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Lubuk Linggau. Program ini diinisiasi oleh dua program studi, yaitu program studi matematika dan program studi pendidikan matematika. Pada kali ini kita akan masuk ke salah satu mata kuliahnya ya, yaitu dinamakan pemrograman komputer atau komputer pemrograman, yang pada kali ini akan diberikan oleh tiga dosen. Yang pertama adalah Ponco Nugroho MKom, Dwi Anilistia Kartika MPD, dan saya sendiri Dian Pratama MSc. Pada kali ini kita akan membahas mengenai program yang namanya C++ ya. Dan beberapa materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengantar, kemudian ada struktur dasar algoritma, pedoman penyusunan algoritma, kemudian ada dasar pemrograman C++, ada operasi seleksi, operasi pengulangan, ada larik, ada subrutin, ada rekursi, ada pencarian data, dan ada pengurutan data. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya, yaitu program dan bahasa pemrograman. Di sini program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Bedanya dengan bahasa pemrograman, kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis suatu program. Dan programmer adalah orang yang membuat program tersebut. Jadi tiga hal ini beda, tapi dalam satu kaitan yang sama. Bahasa pemrograman yang dikenal itu ada banyak sekali, mulai dari C++, ada Pascal, ada Java, ada PHP, ada Python, ada Delphi, ada Visual Basic, ya, dan di mana-mana punya keciri khususan masing-masing. Kemudian di sini ada hardware, ada machine language, ada assembly language, ada high level language. High level language itu ada Fortran, ada C, ada Pascal, kemudian ada visual language. Perlu diketahui secara sederhana ya. Secara sederhana itu kalau kita berbicara mengenai pemrograman, maka yang pertama itu adalah source code-nya. Jadi ada source code filenya, yaitu bahasa pemrograman yang kita buat ya. Kemudian dengan suatu compilernya itu akan dirubah menjadi object file. Jadi yang pertama kita punya source code-nya, jadi kita dulu bahasa kita, kemudian nanti dikompilasi menjadi object file, yaitu bahasa yang digunakan dalam komputernya. Kemudian menggunakan linker ini akan berubah menjadi executable file, di mana dasar dari executable file ini adalah di library-nya. Jadi source code itu adalah kita sendiri menuliskannya, kemudian object file-nya adalah bahasa komputernya, kemudian dalam linker ini maka akan muncul file yang dieksekusi. Nah, pada bagian ini kita akan lebih mendalami mengenai bagaimana kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi saya punya sebuah alur namanya the problem solving loop. Jadi problem solving loop ini adalah menunjukkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang mungkin kalau saya bilang efektif boleh ya. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu problemnya. Kita cari tahu problemnya itu yang diinginkan apa. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita tahu problemnya, masalahnya, maka yang kedua adalah kita kumpulkan, explore information and create ideas. Jadi maksudnya adalah kita kumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Ingat ya, saya bisa kumpulkan itu dari jurnal, saya bisa kumpulkan itu dari buku, saya bisa kumpulkan itu dari informasi-informasi lain di online, ya. Dan kalau saya sudah punya semua informasi itu, saya juga harus membuat idenya dulu. Jadi misalkan ketika saya punya problem, saya kumpulkan informasi, lalu saya akan mencoba membuat hipotesa. Tapi hipotesanya ke ide-idenya dulu.
oh berarti saya bisa selesaikan masalah ini menggunakan ide A, ide B, ide C, ide D. Jadi maksudnya lebih ke situ. Nah, selanjutnya, karena ada banyak ide itu, maka yang ketiga adalah select the best idea. Jadi saya harus memutuskan mana ide yang terbaik yang akan saya gunakan. Ingat, saya harus memutuskan mana ide terbaiknya. Ya. Kemudian yang keempat, setelah kita menentukan ide yang terbaik, maka langkah keempatnya adalah kita build and test the idea. Jadi kita bangun idenya, kemudian kita wajib tes ide tersebut. Ya, jadi kita bangun, kemudian kita tes. Tes itu bisa dikatakan kita uji coba idenya dengan problem yang sudah kita punya tadi, yang sudah kita tetapkan. Setelah kita tes, setelah kita bangun, maka akan memunculkan suatu hasil ya. Suatu hasil, betul. Kalau sudah muncul hasilnya, maka langkah selanjutnya itu adalah evaluate the result. Jadi kita harus evaluasi hasilnya. Bisa jadi ide tersebut berhasil, tetapi prosesnya lama. Ya. Bisa jadi ide itu berhasil di satu kasus tersebut, tapi untuk kasus lain dia tidak berhasil. Nah, itu namanya evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, maka langkah baiknya kita masuk ke yang pertama lagi, yaitu identify the problem lagi. Supaya apa? Supaya kita nanti menemukan explore information yang lain, ternyata ada ide yang lain lagi. Makanya ini kita namakan loop. Jadi sesuatu hal yang terus berulang, walaupun kita sudah menemukan satu ide yang paling optimal, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada ide-ide lain yang jauh lebih optimal. Ya, makanya ini kita namakan sebagai the problem solving loop. Dari diagram tersebut akan muncul pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita dalam menyelesaikan suatu masalah? Nah, jadi biasanya kita itu seperti apa kalau kita langsung ketemu problem? Yang pertama, apakah langsung dipecahkan? Kedua, itu menebak-nebak. Kemudian yang ketiga, mencoba-coba. Beda ya, menebak-nebak dan mencoba-coba itu beda. Kalau nebak itu tanpa adanya usaha, kalau mencoba itu sudah ada usahanya. Atau pengalaman. Pengalaman itu kata si A, itu pengalaman. Atau yang terakhir, secara ilmiah. Mungkin bisa saya katakan 100% dari kalian pasti akan menjawab secara ilmiah. Ya kan? Tapi apakah itu real atau tidak? Nah, itu kita yang sendiri yang bisa menjawabnya. Nah, disinilah yang dinamakan problem solving process. Dalam konsep pemahaman matematis dari sebuah masalah ya, atau problem solving process, yang pertama sendiri adalah kita harus mendefinisikan problemnya. Jadi kalau istilahnya dalam bahasa sehari-harinya adalah kita harus cari tahu dulu permasalahannya, soal. Kalau misalkan dalam ada suatu ujian ya, kita harus tahu dulu soalnya apa sih. Itu namanya problem definition. Jadi kita harus tahu dulu problemnya apa, kemudian kita bisa mendefinisikan artinya itu apa saja. Setelah kita mengetahui problem definition, maka selanjutnya kita bawa problem tersebut ke dalam model matematik. Ya, karena kita ruang lingkupnya di dunia matematika, maka setelah menemukan problemnya, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita bawa problem tersebut ke model matematika. Nah, di sini proses penggodokannya ya, atau di sini proses pengolahannya. Dalam matematika model itu, kita harus punya dua unsur, yaitu ada unsur teori dan ada unsur data, di mana dua ini wajib kita temukan. Teori itu maksudnya adalah kita harus mencari teori-teori yang pas untuk menyelesaikan problem tersebut. Kemudian data itu kita juga perlukan supaya kita punya track record, supaya kita tahu bahwa sudah ada orang yang sebelumnya mengerjakan ini, tetapi dengan kasus yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan data. Data itu tidak hanya berupa
kuantitas ya. Jadi bukan hanya berupa angka-angka, tapi dia bisa berupa eksperimen atau ya survei itu jelas, tapi tidak hanya berupa tabel atau angka-angka. Jadi tetap kita harus butuh teori dan kita butuh data. Nah, setelah itu terkumpul semuanya, maka kita gunakan sebuah tool, sebuah alat, problem solving tool. Problem solving tool ini tugasnya adalah untuk mengefisienkan. Jadi kalau misalkan tanpa ada itu pun bisa, tapi mungkin dia akan butuh waktu yang lama. Makanya di sini saya munculkan ada problem solving tool, di mana bisa berupa computers, ada statistik, ada numerical method, ada grafik. Nah, di situ hanya untuk bagaimana caranya kita membuat matematik model itu ke dalam resultnya, hasilnya. Nah, setelah itu semua baru diimplementasikan. Jadi implementation di sini maksudnya adalah bisa jadi yang kita gunakan adalah scheduling, optimizing, atau communication, atau control. Jadi di implementasi ini itu yang akan kita tekankan ya. Tapi yang jelas 3 step ini adalah step yang biasa kita gunakan dalam dunia matematis. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai proses pemecahan masalah. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi. Kita mulai dari pertamanya ya, yaitu ada problemnya. Ada problem, kemudian setelah itu masuk ke spesifikasi masalah, lalu selanjutnya masuk ke algoritma. Kemudian karena kita di pemrograman, berarti kita ke programnya dulu. Kemudian ada executable atau solusinya apa. Dari problem ke spesifikasi masalah ada yang namanya proses analisis. Jelas, saya punya problem, saya harus analisis dulu spesifikasi masalahnya apa. Setelah saya punya masalah, kemudian saya harus mendesain algoritmanya. Setelah itu, dari algoritma itu saya implementasikan ke dalam program. Nah, setelah saya punya program, barulah dikompilasi menjadi kita temukan solusinya. Contoh misalkan, kita punya problemnya itu ada keluhan, dok, kepala saya sakit. Nah, itu kan suatu problem, permasalahan. Kita spesifikasi masalahnya apa ini? Oh, ternyata bisa jadi pasien itu mendapatkan benturan keras pada wajah. Ya kan? Itu baru spesifikasi masalahnya, itu baru satu spesifikasinya. Bisa jadi kita punya spesifikasi yang lain, tapi kita khusus untuk yang satu-satu dulu. Oh, berarti setelah saya punya asumsinya bahwa kayaknya pasien ini mendapatkan benturan keras di wajah loh. Maka kita desain bagaimana cara mengetahui kebenarannya. Maka yang pertama, saya sterilkan gergaji tengkorak, saya bius pasien, saya ambil bagian atas, dan seterusnya. Itu berupa langkah-langkahnya. Nah, kemudian langkah-langkah tersebut saya bawa ke bahasa pemrograman. Kenapa? Karena komputer itu tidak bisa membaca apa yang kita inginkan. Kita harus menuliskannya. Sterilize, so and alcohol rise, hammer lower, hammer fast start, so, dan seterusnya. Nah, setelah di bahasa program di sini kita kompilasikan. Nah, kompilasi ini itu bahasa komputer. Jadi biasanya dalam bahasa biner ya, 0101. Kita nggak sampai situ. Kita hanya bagaimana caranya ada suatu langkah masalah, kita bawa dia ke dalam suatu program. Nah, jadi nanti kita akan berfokus bagaimanakah kita membuat algoritma yang baik dan benar. Tidak harus efektif efisien dulu lah ya. Jadi bisa atau tidak. Oke, kita masuk ke algoritmanya sekarang ya. An algorithm is a set of well-defined an ambiguous step or instruction to be carried out in sequence to accomplish some task. Jadi sebuah algoritma adalah kumpulan yang terdefinisi dengan jelas, yang tidak ambigu. Tidak ambigu itu apa? Ambigu itu kan berarti dia bisa mempunyai arti yang berlainan. Jadi di sini ditekankan unambiguous step.
langkahnya tidak ambigu atau instruksinya tidak ambigu, to be carried out in sequence, yang ditampilkan secara bertahap, sequence ya, barisan kalau misalkan dalam bahasa matematik. Jadi harus terurut, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Ya, jadi saya ulangi, an algorithm is a set of well-defined and ambiguous step or instruction to be carried out in sequence to accomplish some task. Suatu algoritma adalah kumpulan langkah yang terdefinisi dengan jelas, tidak ambigu, ya, dan bersifat terurut untuk menyelesaikan beberapa problem, beberapa masalah. Istilah algoritma ini ternyata berasal dari nama akhir penciptanya, yaitu Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi dari Khwarizm, itu sekarang namanya Khiva di Uzbekistan. Itu kalau tidak salah ada 780 sampai 850 Masehi pada saat itu ditemukannya. Penulisan algoritma itu tidak selamanya dinyatakan dalam bahasa manusia. Penyajian algoritma itu seringkali digunakan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama namanya kode semu, atau kita kenal dengan istilahnya pseudocode, atau bentuk yang kedua, yaitu diagram alir, atau yang kita kenal dengan nama flowchart. Rules of algorithm. Jadi sebuah algoritma itu punya aturan-aturan baku yang tidak boleh tidak ada. Jadi wajib ada. Yang pertama, an algorithm usually has a start point and a stop point. Suatu algoritma biasanya harus punya titik awal dan titik akhir. Jadi jelas, dia punya startnya apa, stopnya di mana. Certainly, any algorithm we shall encounter in this book will. The start may require some input and the stop may provide some output. Jadi start itu biasanya membutuhkan suatu input ya, masukan, kemudian stop itu berarti sudah ada output atau keluaran. An algorithm is made of individual instruction. Sebuah algoritma itu dibuat instruksinya individual. Jadi tidak ada dalam satu instruksi itu ada dua makna, ada dua hal. Jadi tidak mungkin step di algoritma itu double ya. Ada dua step gitu, tidak mungkin. Jadi biasanya satu step. Dan algoritma itu biasanya dituliskannya per step. Tidak boleh ada koma gitu dan lain sebagainya. An instruction consists of a well-defined operation, usually on some input, what the instruction receive, and usually producing output, what the instruction produce. Jadi sebuah instruksi itu harus jelas. Operasinya well-defined. Itu terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya mau masak. Menurut kalian jelas nggak? Kalau saya bilang dia kurang jelas. Harus saya jelaskan. Saya mau masak mie. Kurang jelas lagi. Saya mau memasak mie di dapur. Kurang jelas lagi. Saya mau masak mie di dapur menggunakan apa? Masih kurang jelas. Berarti saya mau masak mie di dapur menggunakan wajan di pukul 12.00 sendirian. Nah, itu yang namanya operation well defined. Tapi kita tidak perlu sedetail itu ya, itu tadi hanya contoh saja. Kemudian each instruction is well defined and its outcome predictable if the instruction operate on valid input. Ya, jadi ini hanya lanjutannya ya. Setiap instruksi itu terdefinisi dengan jelas dan its outcome predictable, dan outputnya harus bisa diprediksi. Nggak boleh saya hanya membuat instruksi tapi saya tidak tahu nanti outputnya apa ini. Jadi harus predictable. If the instruction operates on valid input, jadi kalau inputnya valid, inputnya betul, maka dia harus punya outputnya nanti apa. Ya. Kemudian there is a direction of logic flow or sequence. Once an instruction is executed, it passes control to another instruction. Jadi maksudnya, there is a direction of logic flow or sequencing. Jadi yang namanya instruksi itu harus ada kaitannya ya.
Jadi kalau misalkan kita beri sequence, kita beri barisan, langkah pertama itu apa, langkah kedua itu apa, langkah ketiga itu apa. Dan itu harus dilakukan per langkah. Tidak boleh ada satu, kemudian ketiga. Kecuali, nah di sini ada kecuali. Kecuali kita punya pengaturan sendiri. Bagaimana? Ternyata di ketiga itu ada dua jawaban, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, dia lanjut ke 4, kalau tidak, dia balik ke 1. Nah, itu pun harus ada sequence-nya kan? Itu sudah harus ada logic flow-nya. Kalau tadi yang saya bilang 1, 2, 3, 4 itu adalah sequence, kalau yang tadi, yang ketika ada kondisi tertentu dia harus balik, itu namanya logic flow. Jadi kalau misalkan dia tidak terurut, kita harus berikan logic flow-nya, arahnya, alurnya ya. Jadi once instruction is executed, it passes control to another instruction. Jadi ketika satu instruksi itu sudah selesai jalan, maka langsung masuk ke instruksi selanjutnya. Kemudian, there can only be a finite set of instruction. Instruksi itu harusnya berhingga. Harus jelas banyaknya ada berapa. Tidak boleh instruksi itu dibuat tak berhingga, ya. A finite set of instruction. Jadi instruksinya harus berupa bilangan yang berhingga. 10, 100, 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, itu dia berhingga. Ya, ingat ya, instruksinya, bukan outputnya. Kemudian yang terakhir, when executed with valid input, an algorithm is guaranteed to terminate in a sensible way. Berarti ketika dia berjalan, kemudian inputnya benar, maka sebuah algoritma itu dijamin berhenti in a sensible way. Jadi ketika inputnya benar, maka istilahnya ya tadi itu, ada stop. Jadi ada akhirnya, dan itu harus guaranteed. Itu harus ada jaminannya. Nah, itu adalah yang dinamakan rules of algorithm. Yaitu aturan-aturan yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat suatu algoritma. Nah, kemudian contoh-contoh algoritma, ini kita buat yang sederhana saja ya. Ada resep memasak, ada aturan bagaimana memainkan sebuah permainan. Kemudian ada petunjuk mengemudi dari lokasi A ke B, ada pola rajutan, ada manual memperbaiki mobil. Ini saya kasih contoh satu saja. Saya buat suatu resep ya, cara membuat mendoan. Ada yang tahu? Mendoan itu adalah makanan khasnya orang Purwokerto. Itu kalau kalian mau tahu itu ada tempe yang dibuat khusus ya. Kemudian itu digoreng menggunakan tepung terigu dan beberapa bumbu. Dan nanti digorengnya itu tidak sampai kering. Jadi hanya agak semi basah. Setelah itu baru dihidangkan menggunakan cabai biasanya. Nah, tapi kita nggak lari ke situ ya, kita larinya ke ini urusannya ke algoritmanya. Oke, saya punya bahan-bahan atau bumbu-bumbunya ya. Ada 20 tempe mendoan, kemudian ada 250 tepung terigu protein sedang, ada air, ada daun bawang, dan ada minyak. Ya, kemudian ada bumbu-bumbunya, ada bawang putih, ada garam, ada ketumbar, ada kencur. Kemudian cara pengolahannya yang pertama adalah aduk rata tepung terigu, air, dan bumbu halus, tambahkan daun bawang, aduk rata kembali ya. Kemudian celup tempe ke dalam adonan tepung, goreng sampai setengah kering, dan yang ketiga hidangkan. Cukup simpel ya. Jadi pertanyaannya bukan simpelnya atau gimana, pertanyaannya adalah apakah cara pengolahan tersebut sudah mewakilkan algoritma atau belum? Coba. Aduk rata tepung terigu, air, dan bumbu halus. Tambahkan daun bawang, aduk rata. Kalau kita lihat sekilas, oke, it's fine. Masuk akal, tidak ada yang aneh. Gitu ya. Tapi, kalau kita yang membaca, itu tidak aneh. Tetapi sekarang bayangkan, kalau komputer yang tidak pernah membuat mendoan, ya, itu melihat seperti ini. Aduk rata tepung terigu, air, dan bumbu halus, tambahkan daun bawang, aduk rata. Kira-kira komputer bisa nggak mengolah ini? Nah, itu poinnya. Jadi ternyata komputer itu butuh
bahasa yang lebih sederhana lagi. Kalau ini kan bahasa manusianya. Terus bagaimana akhirnya? Kita harus detailkan satu-satu. Cara pengolahannya yang pertama, campurkan tepung terigu, air, dan bumbu halus. Ya, individual instruction. Jadi satu instruksi harus memenuhi satu kegiatan. Kegiatan pertama adalah kita campurkan 3 hal itu. Kemudian kegiatan kedua, aduk sampai rata. Setelah dicampur, dan itu campurannya selesai, yang kedua adalah kita ngaduk. Kemudian yang ketiga, iris halus daun bawang. Lalu yang keempat, tambahkan irisan daun bawang ke dalam adonan. Terus, sampai yang ke-9, yaitu hidangkan. Nah, komputer itu lebih bisa membaca prosesnya apabila dia seperti ini. Kenapa? Nah, karena instruksinya diberikan dalam bentuk urut-urutan yang harus dikerjakan. Jadi berupa urutannya jelas, kemudian instruksinya tidak punya makna ganda. Lalu satu instruksi, satu kegiatan. Ada inputnya dan ada outputnya. Kalau inputnya betul, maka outputnya bisa digaransikan. Atau kalau inputnya betul, maka kita bisa menjamin outputnya akan keluar. Jadi paham ya, itu yang dinamakan sebagai algoritma. Algoritma itu adalah bentuknya itu bukan berupa benda fisik. Algoritma itu adalah cara, metode untuk menyampaikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terstruktur. Itu yang dinamakan algoritma. Jadi seperti biasa, tadi penulisan algoritma itu bisa jadi dalam pseudocode ya, atau deskriptif. Kalau saya di sini dibuat 2 hal. Kenapa saya buat 2 hal? Saya bedakan deskriptif sama pseudocode-nya. Deskriptif itu bahasa kita setelah disesuaikan dengan menggunakan bahasa komputer. Jadi kalau misalkan saya mau membuat program menentukan bilangan terbesar dari 2 buah bilangan, misalkan secara deskriptif ya, masukkan 2 bilangan, sebut X dan Y. Nah, kalau dalam pseudocode, dia langsung ngomong, masukkan X dan Y. Oke, kemudian selanjutnya saya akan bilang, oke, karena saya punya 2 bilangan, maka saya asumsikan X adalah bilangan terbesar. Saya baru mengasumsikan ya, berarti belum tentu benar ya. Asumsi saya, X itu bilangan terbesar. Maka di pseudocode, X adalah terbesar. Nah, selanjutnya, bandingkan bilangan terbesar dengan Y. Bandingkan bilangan terbesar dengan Y. Oke, kemudian, jika terbesar kurang dari Y, berarti kan saya membandingkan ya. Jika terbesarnya kurang dari Y, jika bilangan terbesar kurang dari Y, maka Y adalah bilangan terbesar. Setelah saya menguji terbesarnya ternyata kurang dari Y, atau Y-nya lebih besar dari terbesar, maka istilah terbesarnya itu bukan lagi melekat di X, tapi sekarang sudah melekat di Y. Paham ya? Jadi pertama adalah masukkan X, Y. X itu saya beri gelar namanya terbesar. Kemudian saya cek terbesar kurang dari Y. Kok betul? Ayo berarti sekarang X itu bukan lagi terbesar, tapi menjadi Y yang terbesar. Nah, kalau salah gimana? Nah, kalau salah berarti terbesarnya tetap punya X. Nah, selanjutnya adalah tampilkan bilangan terbesar. Oh, berarti tampilkan terbesar. Nah, itu adalah logikanya pseudocode dengan deskriptif ya. Jadi yang tadinya deskriptif agak sedikit panjang, pseudocode ini memperringkas. Beda lagi dengan flowchart, betul. Jadi setelah saya punya pseudocode ini, kemudian saya akan rubah dia menjadi flowchart. Ya, ada mulai, ada selesai, ada start, ada stop. Ada inputan, inputannya adalah masukkan X, Y. Setelah itu, X itu saya labeli dengan kata-kata terbesar. Lalu terbesar ini, atau X-nya ya gampangnya, terbesar ini saya uji kurang dari Y. Kalau betul, maka terbesarnya jadi Y. Ya, kemudian tampilkan terbesar, setelah itu selesai.
Ini ada satu lagi. Nah, kalau salah gimana? Kalau salah berarti terbesar X ini, nah dia akan langsung terbesar. Jadi kalau betul, ini Y di sini. Ini harusnya ada yang kurang ya. Ini ada tulisan ya, ini ada tulisan tidak. Jadi kalau ya, terbesarnya jadi Y. Kalau tidak, maka terbesarnya tetap X. Nah, itu setelah itu ditampilkan. Maka proses ini selesai. Oke ya, simpel ya. Jadi itu yang namanya algoritma. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana diagram alir atau flowchart ini kita gunakan. Jadi penulisan algoritma dilakukan dengan menggunakan diagram-diagram. Setiap diagram mewakili satu instruksi atau perintah tertentu. Urutan perintah dalam algoritma digambarkan dengan anak panah. Lalu tidak cocok untuk penulisan algoritma yang panjang karena akan menimbulkan kerumitan. Tapi minimal kita tahu bahwa diagram alir itu adalah salah satu cara untuk merepresentasikan suatu algoritma dengan visual. Dan ini hanya beberapa ketentuan yang biasanya dipakai kalau dia kotaknya segi 4 ya, atau persegi panjang. Saya bilang persegi panjang itu instruksi. Kalau seperti belah ketupat itu adalah keputusan. Input dan output itu sebuah jejar genjang. Kalau start mulai itu segi 4 tapi pinggirnya atau sikunya itu agak melengkung. Lalu kalau ada fungsi itu ada segi 4-nya ada 2 kayak ditumpuk. Ini hanya ketentuan-ketentuan yang biasa kita pakai. Jadi tidak mungkin nanti saya akan tulis kotak itu tulisan instruksi, itu enggak. Kotak nanti di dalamnya ada apa. Kemudian kalau belah ketupat, nah di dalamnya ada apa. Jadi tidak mungkin saya akan tulis instruksi, keputusan, input, output, tidak mungkin. Nah, pada akhirnya inilah yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi bagaimana kita apabila kita punya sebuah problem, ya, apabila kita punya problem, maka larilah ke sebuah algoritma. Jadi biasakan kalau kita punya masalah, yang harus kita pikirkan adalah ada algoritmanya pasti. Ada barisan instruksi yang menggambarkan bagaimana mengerjakan suatu tugas atau proses yang tujuannya menyelesaikan problemnya. Dan pada perkuliahan hari ini, media yang kita gunakan adalah program C++. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai pendahuluan dari algoritma sebelum kita membahas mengenai bagaimana struktur di bahasa C++, bagaimana beberapa fitur-fitur yang lainnya.